Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana aturan dan cara penulisan kode pada program Pascal bagian kedua, di mana kita review kembali di video yang pertama kemarin. Kita belajar struktur pada program Pascal, kemudian kita belajar juga untuk penggunaan untuk penggunaan huruf besar dan huruf kecil itu nggak bermasalah di Pascal, karena memang Pascal mengabaikan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian kita belajar komentar, di mana ada 3 cara penulisan komentar, dan komentar ini kita gunakan saat kita ingin memberi keterangan pada baris atau blok kode. Kemudian kita juga bisa gunakan ini untuk mendisable kode, di mana mungkin kode tersebut kita gunakan kembali di waktu lain. Di mana untuk struktur kemarin ada revisi sedikit. Contohnya begini, kita langsung simpan di sini dengan nama latihan 3. Pas di mana kemarin kita buat itu ada diawali dengan kata program. Sebetulnya kata kunci program ini tidak wajib di Pascal. Contohnya begini, kita bisa langsung begin, write, paste. Langsung kita end di sini. Dan ini kita compile dengan ALTX 9, dan tentu saja di sini compile-nya sukses. Press any key, silakan tekan tombol apa saja pengecualian untuk tombol power. Baik, itu untuk revisi di video sebelumnya. Kemudian di video kali ini kita belajar untuk penggunaan whitespace. Contohnya itu adalah spasi, mungkin enter. Jadi misalkan kita abaikan enternya di sini. Kemudian kita kasih spasi di sini, ini nggak ada masalah. Kita coba compile, oke, dan kita run, masih jalan. Oke, ini untuk penggunaan whitespace. Kemudian untuk statement sendiri di sini, itu nggak harus 1 baris, bisa kita buat 2 baris seperti ini. Kita run, dan dia masih jalan, tesnya masih muncul, dan nggak ada error tentunya. Kenapa kita buat dia 1 baris? Karena memang lebih enak baca 1 baris menurut saya. Kalau memang menurut teman-teman mudahnya 2 baris, ya sudah, kita bisa gunakan 2 baris juga. Kenapa nggak bikin 1 baris saja panjang ke kanan? Tentu saja agar kita mudah untuk membacanya. Itu untuk yang kedua. Yang pertama tadi whitespace, yang kedua untuk penulisan statementnya nggak wajib 1 baris. Kemudian yang ketiga yaitu untuk penulisan identifier. Misal kita buat di sini nama, nah, kalau saya biasa memberi spasi juga untuk supaya mudah aja kita membacanya. Misal kita beri nama di sini Madlan, kemudian kita print variabel namanya. Sebelum kita print dan sebelum kita deklarasikan, sebetulnya kita harus deklarasikan dulu. Maksudnya sebelum kita beri nilai variabel namanya, tentu saja kita tentukan dulu tipe data dari nama ini. Jadi kita buat di sini var nama, kita buat string. Kemudian kita clear dulu biar yang kita print sebelumnya tidak muncul di print berikutnya. This is CRT. Kemudian di sini kita clear. Ini untuk membersihkan layar. Ini untuk assignment, atau lebih mudahnya kita bilang memberi
nilai pada variabel. Kemudian di sini untuk mendeklarasikan ini apa sih? Lebih, kalau saya menyebutnya lebih enak memahaminya dengan mengenalkan. Jadi programnya kenal dulu bahwa nama ini tipe datanya string. Variabel. Oke, ini contoh untuk penggunaan komentar ya. Baik, di sini kita tentukan variabelnya, kemudian kita bersihkan layar di sini, kita beri nilai pada variabel nama yaitu x_, kemudian kita print namanya di sini. Print atau cetak. Yang kita print adalah variabelnya ini ya. Maksudnya kita print nilai dari variabel nama ini. Kita jalankan dan dia sukses. Di sini udah di clear screen dan memprint variabel nama. Untuk aturan penulisan nama ini sendiri, maksudnya untuk penulisan variabel ini sendiri ada aturannya di Free Pascal. Misal kita beri garis bawah di sini, kita run, masih jalan. Baik, tentu saja di sini boleh menggunakan underscore di awal, tapi kalau menggunakan angka dia nggak boleh. Kita contoh di sini, huruf 7-nya beda sendiri warnanya. Huruf 7, maksudnya angka 7-nya beda sendiri warnanya. Kita contohkan di sini, kita print 7 nama, kita Ctrl F9 dan dia error. Karena memang di aturan penulisan variabel ini tidak boleh diawali dengan huruf, maksudnya tidak boleh diawali dengan angka. Kalau di akhir boleh. Misalnya seperti ini. Oke, kita jalankan dan dia berhasil dijalankan. Itu untuk aturan. Beberapa aturan lain kita bisa lihat di sini. Di sini harus dirubah ya. Untuk karakter pertama itu boleh menggunakan huruf atau underscore. Kemudian di sini panjangnya 63 karakter. Berarti ini tergantung compilernya ya. Kalau compiler untuk di waktu saya kuliah dulu menggunakan Turbo Pascal, di mana aplikasi yang kami gunakan waktu itu tidak mendukung sistem operasi Windows 7 64 bit. Oke, kemudian tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus. Kita tes, misal kita pakai add di sini. 7-nya langsung berubah. Kita tes saja ya untuk memastikannya. Oke, error, benar, tidak boleh menggunakan karakter khusus. Misal kita dolarkan di sini juga, dia warnanya tidak sama dengan karakter-karakter sebelumnya. Itu untuk aturan yang keberapa, untuk yang kesekian kalinya. Kemudian ada lagi aturan tidak boleh menggunakan reserved words. Ini lebih enaknya kita bilang tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah digunakan dalam program Pascal. Misal di sini ada write, kita coba di sini nama variabelnya adalah write dan itu tetap putih, harusnya dia berwarna sedikit kuning. Kita coba saja, kita paksakan. Kita buat write. Nah, ini error
karena memang kata kunci write itu sudah digunakan dalam Free Pascal itu sendiri. Untuk reserved word yang lain boleh teman-teman baca di blog yang nanti saya buat link di deskripsi video ini. Nah, di sini sangat banyak sekali, sekitar 50 lebih aturannya. Ya, maksudnya sekitar 50 lebih kata kunci yang sudah digunakan di dalam Free Pascal. Di sini tidak bisa menggunakan angka di depan, tidak boleh menggunakan karakter khusus di sini, atau menggunakan spasi. Yang betul itu seperti ini, boleh huruf kecil semua atau huruf besar digabung dengan huruf kecil, dan di tengahnya diselipkan huruf besar, nggak ada masalah. Kemudian huruf besar di awal atau di akhir kita beri angka, nggak ada masalah. Intinya dia harus huruf dan angka tidak boleh di depan identifier. Itu saja untuk video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman belum paham, sekali lagi saya mau ingatkan bahwa belum paham itu dalam sekali belajar itu adalah hal yang wajar. Yang penting teman-teman harus jaga semangatnya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada teman-teman yang terbantu karena teman-teman membagikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.